Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadhu alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki satu fasal fil iqtibasi ing dalem atau tentang iqtibas. Wa jaro majrohu lan napa kemawon jaro kang berlaku apa majrohu kaya dene tempat mlakune iktibas dan segala yang hampir mirip dengan iktibas. Bab fasal ini dibahas dalam konteks adab baca dan tilawah Al-Qur'an. Apa yang dimaksud iqtibas? Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ini disebut nyitir tapi ora kondo iki tekondi. Jadi langsung seolah-olah menjadi kalimat dia. Padahal kalimat yang lain, kalimatnya sesuatu yang lain. Cuma kalau di sini langsung Al-Qur'an atau hadis yang diambil. Karena bagian dari sesuatu yang indah, mungkin begitu, sesuatu yang bagus sehingga dimasukkan di dalam kalimat itu. Al-Ghazali sering melakukan iqtibas tanpa menyebutkan qala ta'ala, tanpa menyebutkan qala Nabi. Jadi seolah-olah itu memang pengendikannya Al-Ghazali gitu. Kalau motivasinya melakukan itu kira-kira ya sama dengan sekarang lah mungkin ya. Tujuannya macam-macam. Ada sesuatu yang viral, menarik, nah kita ambil entah itu untuk curi perhatian atau apa. Dulu kan Quran memang menjadi utama. Jadi segala yang dari Al-Quran menarik, apalagi Toha Husain itu, wah, dan iktibasnya keren-keren. Bahkan ayat-ayat yang mungkin tidak lazim dipakai dalam iktibas dia pakai begitu. Nah ini al-iktibas utawi kang aran iktibas yaiku tadminu syi'ri, mencantumkan pada syair awin nasari atau karya prosa yang bukan syair, mencantumkan ba'dal Qur'ani ing sebagian Al-Qur'an, mencantumkan sebagian Al-Qur'an pada syair atau karya nasar. Kita tahu bahwa syair dalam bahasa Arab itu adalah susunan kata yang sudah ada pakemnya, yang 16 itu, ataupun yang tidak resmi, yang di luar itu, yang bikinan sendiri misalnya. Tapi yang jelas ada pakemnya. La ala annahu, nggih, sik marine dulu. La ala annahu, la duduk ala annahu ing atase sak temene ba'dul Qur'ani. Sebagian Al-Qur'an iku minhu setengah saking Al-Qur'an. Tidak sebagai Al-Quran itu tidak sebagai Al-Quran, tapi sebagai sebagian dari syair atau karya prosa tersebut. Saya tak ngeterno anak saya. La ala annahu minhu, la ora ala annahu ing atase sak temene ba'dul Quran minhu iku setengah saking Quran. Jadi mengutip, bukan mengutip sih, kalau mengutip jelas. Jadi
menyematkan sebagian ayat Al-Quran dalam susunan syair yang kita bikin atau susunan prosa yang kita bikin tidak sebagai bahwa ayat atau sebagian Al-Quran itu bagian dari Quran, tapi bagian dari syair dan nasar yang kita bikin. Misalnya bentuknya itu, jelasnya itu bi alla yuqala kelawan yento ora den ucapake fihi ing dalem nasar atau fiil itu, ing dalem syair atau nasar itu, karya syair atau prosa itu, apa lafad qala Allah taala wa nahwuhu. Qala sampun ngendika Allah sapa Allah taala wa nahwu lan saumpamane qala Allah taala, misalnya bi qaulihi atau fi qaulihi atau qaulahu atau qauluhu. Ndak usah kayak begitu-begitu, langsung aja ngomong. Mengapa? Fa inna dzalika krana sak temene mengkono-mengkono ucapan qala Allah taala wa nahwuhu hina idzin ari kalane mengkono-mengkono den ucapaken qala Allah taala atau qauluhu taala layakunu iku ora ana apa mengkono-mengkono tadmin ya, iktibasan iku diarani iktibas, karena begitu ada kalimat bi qaulihi atau fi qaulihi tidak disebut iktibas. Apalagi jika iktibas ini dalam fan balaghah itu dimasukkan pada badi, jadi unsur estetika. Kita mampu mengutip tapi tidak menyatakan tanpa mengurangi redaksi kutipan itu dalam susunan jumlah yang kita karang atau kita bikin. Kayak Imam Al-Ghazali di kitab Al-Munqidh Minad Dhalal itu setelah beliau bicara tentang beberapa firqah atau kelompok-kelompok aliran akidah yang bermacam-macam, Imam Ghazali di akhir kalimatnya itu bilang wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu kan cantik itu. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kabeh nggo bener dhewe-dhewe. Bangga dan bahagia dengan apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi donggowo bener dhewe-dhewe, golongan-golongan itu. Wa qad ishtahara lan teman-teman wis masyhur anil malikiyati saking mazhab fikih Malikiyah tahrimuhu apa mengharamkan iktibas. Wa tasydidun nakir lan nemen-nemenaken rasa ingkar ala fa'ilihi ing atase pelaku iktibas. Ndak mau mazhab Malikiyah. Wa amma ahlu madhabina lan adapun utawi pemeluk madhab kita, maksudnya Syafi'iyah, falam yata'arrab maka ora teko atau yata'arrad lahun itu bisa diartikan datang untuk berkomentar gitu maksudnya. Falam yata'arrad ya bisa kita artikan secara gampang, falam yata'arrad maka orang mengajukan komentar lahu nang masalah iktibas sapa al mutaqaddimuna ulama-ulama terdahulu wala aktsarul mutaakhirin dan uga ora kebanyakan atau sebagian besar ulama kontemporer pada mazhab Syafi'i. Ma'a syuyu'il iqtibasi ing dalem sartane syuyu'il iqtibasi ing dalem sartane berkembangnya iktibas fi aqsarihim ing dalem pira-pira mongsone mutaakhirin atau mutaqaddimin. Wasti'mali syu'ara lahu lan uga ing dalem sartane penggunaan para penyair lahu kangge iktibas dan iktibas qadiman, entah itu dulu wa hadis dan entah itu sekarang atau baru-baru ini. Jadi kalau ulama Syafi'iyah, ulama terdahulu ndak banyak komen tentang ini, atau mayoritas ulama kontemporer juga nggak banyak komen, padahal itu sudah berkembang. Jadi mereka sering pakai itu di masa mereka hidup dan juga kalangan penyair
Apa Imam Syafi'i penyair? Lah iya wong ahli bahasa, piye? Nek orang nganggo syair. Semuanya pernah bersyair. Apalagi Nabi inna minasyi'ri la hikmah. Ngendikane Kanjeng Nabi. Jadi sebagian syair itu ada kebijaksanaan. Ada hal-hal yang enggak bisa diungkap secara formal. Jadi mereka punya tempat ekspresi untuk hal-hal yang enggak bisa ditangani oleh wilayah hukum, itu mereka larinya ke syair. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan laula, oh kok lupa saya dilupakan, ingatnya maknanya saja. Jadi andaikan bukan karena syair itu dicacat oleh orang-orang, dianggap buruk oleh orang-orang, niscaya aku akan lebih masyhur daripada Labid dan Lais, katanya. Labid itu penyair jahiliyah, saya pasti lebih masyhur. Ahli bahasa betul Imam Syafi'i itu. Bahkan konon untuk meneliti bahasa Al-Quran saja kan Imam Syafi'i sampai bersedia berpuluh-puluh tahun ada di mana? Ada bersama orang-orang Badui gitu loh. Cek mike coplok. Coplok ini. Oh ya, keliru masa. Baik. Bahkan Imam Syafi'i itu rela untuk berpuluh-puluh tahun meneliti bahasa. Imam Ibnu Faris yang menulis Mu'jamul Maqayis menulis kamus berdasarkan rahasia huruf pembentuknya, lalu urutannya disusun berdasarkan intensitas penggunaannya. Jadi makin sering digunakan, posisi kata itu akan diletakkan di atas gitu. Mu'jamul Maqayis fil Lughah. Itu keren sekali. Jadi huruf-huruf itu, jadi kalau huruf pembentuknya itu adalah sin, kaf, nun misalkan, atau ba, ya, ta, itu memiliki unsur arti apa. Jadi pecahan kata sampai ke manapun akan tetap membawa makna itu. Nanti disusun begitu. Nah itu konon Ibnu Faris itu mendapatkan inspirasinya dari Imam Syafi'i. Ahli hadis berkembang menjadi diperhatikan hadis secara umum tanpa memperhatikan istilah as-sunnah atau al-athar atau al-khobar. Itu Asy-Syafi'i lah yang mempertimbangkan hadis untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Nanti Asy-Syafi'i itu dikenal sebagai pembela itu. Meskipun sebenarnya Imam Malik juga sudah lebih dulu sebagai gurunya. Tapi ada peristiwa tertentu di mana pemalsuan hadis terjadi begitu banyak sehingga minat orang terhadap hadis itu menjadi berkurang. Dan pada situasi seperti itu Imam Syafi'i hadir untuk mempertimbangkan hadis lagi gitu. Nah ini ulama Syafi'iyah tidak ada masalah dengan syair. Memang sejak dulu ya. Jadi fuqaha sama syu'ara itu memang ya dapat dibilang ada gap lah di antara mereka. Pernah seorang penyair itu enggan menggunakan kata aidon hanya gara-gara kata aidon sering dipakai oleh fuqaha. Di kitab Al-Balagh Al-Wadihah itu diterangkan di situ.
Bahkan syair kalau mengandung kata aidon itu buruk sudah, tidak dinilai indah. Kenapa? Ya alasannya karena sudah dipakai fuqaha. Gitu. Jadi yang aneh itu terus kemudian para imam-imam madhab itu khususnya Asy-Syafi'i tidak dikenal sebagai penyair yang lebih cair atau kan cenderung ke seniman al-fannan, bukan seorang fuqaha tapi seorang seniman. Jadi yang kata-katanya betul-betul indah dan membius. Tidak dikenal sebagai itu, padahal Asy-Syafi'i itu pakarnya soal bahasa. Pakarnya beliau. Dan ada sudah banyak itu. Diwan Syafi'i sudah ada, Diwan Malik juga sudah ada. Jadi diwannya Abu Hanifah juga sudah ada. Jadi mereka tidak alergi sebenarnya ya, setelah masa-masa tertentu ada masanya di mana fikih dipuja, ada masanya di mana tafsir dipuja, ada masanya di mana hadis itu dipuja juga. Dan ada masanya yang dipuja itu berbalik menjadi sesuatu yang dicaci. Itu kan banyak di sejarah Islam kayak begitu. Berkembangnya ilmu filsafat itu ya karena penguasanya yang memang cenderung kepada ilmu. Ada dua golongan, ada ahlul hadis, ada golongan tekstualis, ada golongan macam-macam itu. Ya begitu. Waqat ta'arradhan, teman-teman wis berkomentar lahu tentang iktibas. Jama'atun sapa sekelompok orang, sekelompok ulama minal mutaakhirin, dari ulama kontemporer. Maksudnya ini saya fasenya saya enggak begitu tahu. Tapi yang jelas ini Syafi'iyah sudah. Jadi era-era sebelum Asyuyuti sebenarnya pasca 500 mungkin pasca abad ke-5 Hijriah mungkin ya sudah bisa disebut era mutaakhirin itu. Karena kalau yang imam madhab itu kan abad kedua, pertengahan abad ya abad kedua, Imam Syafi'i 150 Hijriah. Begitu Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Itu. Imam Malik paskanya setelah itu. Malik bin Anas. Ya, nah itu mutaakhirin. Saya sampean bisa cari sendiri kalau ingin tahu lebih jauh tentang itu. Jadi periodisasinya ulama fikih itu. Nah, fasu'ilah moko ditakoni anhu tentang iktibas. Nah, ini salah satu mutaakhirin. Sopo Asy-Syaikhu Izzuddin Ibnu Abdissalam, Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu ditanya tentang iktibas. Fa'ajaza moko membolehkan sopo Imam Izzuddin bin Abdissalam ke iktibas. Tidak apa-apa menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam. Wastadallalan jupuk dalil atau mengambil dalil sopo Imam Izzuddin bin Abdissalam bima kelawan barang, maksudnya hadis riwayat waroda kang tumeka, maksudnya diriwayatkan apa ma anhu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manya itu dipun bayani min qaulihi saking pangendikane Kanjeng Nabi fis sholati ing dalem salat wa wirihalan lintuni salat. Jadi wajjahtu wajhiya, nah ini ila akhirih, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati itu beliau pakai itu. Nanti tiba-tiba ngomong beliau di dalam sholat baik sebagai wajah itu sebagai Al-Quran atau wajah itu wajahiyah ini sebagai ungkapannya Nabi dalam sebuah jumpa mungkin ya, itu beliau pakai itu gitu. Itu beliau enggak bilang itu Al-Quran, enggak qala Allah Ta'ala, ya bilang wajah itu wajahiyah lillazi fataras samawati wal ardh. Itu kan kalau di Al-Qur'annya kan merupakan kalimat yang diceritakan oleh Allah berasal dari Nabi Ibrahim. Wa qauli, dan ugi pangendikane Kanjeng Nabi ingkang munine Allahumma faliqal isbah wa ja'ilal laili sakana wasyamsi wal qamari husbana. Allahumma duh Gusti faliqal isbahi, wahai pemecah subuh atau pemecah waktu subuh,
membuat subuh itu menjadi keluar. Waja'ilal laili, dan wahai zat yang menjadikan malam. Waja'ilal laili, dan wahai zat yang, wahai semua ini, menjadikan malam sakanan sebagai ketenangan. Wasyamsi wal qamari husbanan, dan menjadikan matahari dan bulan husbanan, sesuai hitungan. Itu sudah dingendikake memang di Quran. Waja'alal laila sakana wasyamsi wal qamara husbana, kan ada. Cuma di sini redaksinya diubah menjadi ja'il isim fa'ilnya. Kalau falikul isbah enggak, memang ada. Terus kemudian Kanjeng Nabi ndonga ikdi, mugi kersa ngelunasi panjenengan ani saking kula adaina ing utang. Nabi pernah punya utang, tapi lunas. Ndak selesai, bukannya wa aghnini lan mugi paring cekap panjenengan niten kula minal fakri saking kefakiran. Maksudnya bikin saya cukup dari kefakiran, jangan fakir saya. Gitu. Memang berbeda. Allahumma ja'alni miskinan, beda. Al-faqr dengan miskin berbeda. Berbeda, bisa diulik itu nanti fakir itu kemana. Kalau fakirnya illa ilai, kalau dikasih illah. Kalau fakirnya kepadamu, ya enggak. Jangan kamu bebaskan ya Allah, jangan kau bebaskan ke aku dari sikap fakir. Kecuali jangan bebaskan kalau darimu. Jadi fakirnya itu hanya kepada Allah, butuhnya nemen kepada Allah. Wa fi siyaqi kalamin li Abi Bakrin, lan ini atofnya pangendikannya Kanjeng, ini riwayat-riwayat ya. Jadi Imam Izzuddin bin Abdul Salam itu ngambil iktibas ini dari pangendikannya Kanjeng Nabi 2, terus kemudian wa fi siyaqi kalamin, lan uga ing dalem siyaqi kalamin, ing dalam konteks kalam atau dawuhnya li Abi Bakrin, Abi Bakar, ngendikane Abu Bakar, wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabi yanqalibun, wa saya'lamu lan bakal weruh alladzina sapa wong-wong zalamu kang do zalim sapa alladzina ayyamun qalabin, ing tempat pun balik sing pundi yang qalibuna balik sapa wong zalim. Wong zalim bakal ngerti esuk ning dijal cek balik. Wa fi akhir, dan ini dalam kalamnya Abu Bakar, dan Abu Bakar enggak bilang qala ta'ala gitu. Kalau di siapa namanya Thaha Hussein itu bilang setelah beliau cerita dan dia tidak dipercaya bahwa nasibnya akan berubah di masa depan, bahwa dia tidak akan hidup di kampung miskin yang kumuh, bahwa dia akan menikah dengan wanita cantik dari Perancis, dan beliau akhiri kalimat itu dengan wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahi, weruh kabeh marine. Gitu. Nah, tapi dia enggak ngomong wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahi, itu enggak diomongkan. Banyak beliau itu, sangat banyak saya jumpai di tulisannya Al-Ayyam itu. Dan itu saya pandang sebagai pengaruhnya Al-Quran terhadap otaknya Thaha Hussein itu lebih besar daripada pengaruhnya pemikiran filsafat yang ada di Perancis itu. Dan dia juga pernah jumpa sama Jean-Paul Sartre, juga sama dalam hal pemikiran. Hanya saja mungkin dunia mengenal dia sebagai modernis yang tidak pro Arab. Dan juga Imam Izzuddin bin Abdul Salam ini mengambil dalil dari kalimat yang wa fi akhiri hadisin, wonten ing dalam akhir satu hadis Ibni Umar, riwayatnya Ibni Umar. Jadi ada bunyinya itu qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini ada satu hadisnya atau ceritanya Ibnu Umar yang di akhirnya itu ada kata-kata qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qad kana, teman-teman, wis ana lakum kanggo sira kabeh, iku kanggo sira kabeh fi Rasulillahi,
di dalam Rasulullah SAW uswatun opo satu teladan hasanatun yang bagus. Ya, ini kalau di catatan kaki pentahkiknya ini ada keterangannya. Yang pertama tadi min qaulihi fis sholati wa ghairiha itu riwayatnya Imam Muslim. Terus kemudian Allahumma faliqal isbah wa ja'ilal laili sakana itu riwayatnya Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya tentang doa. Terus kemudian yang Abu Bakar itu ada di tafsirnya Imam Ibnu Abi Hatim. Itu motifnya di sana. Imam Asyuyuti nggak nyantumkan sih, tapi ya mungkin sudah beliau sengaja. Beliau sengaja nggak dicantumkan karena dianggap pembacanya udah tahu. Tapi memang ada era berikutnya di mana pentahqiq hadir dan beliau mungkin wawasannya juga luas sehingga memberi cantuman ini. Itu enak kita tinggal ngambil enaknya. Terus kemudian yang terkait hadisnya Ibnu Umar itu ada apa namanya riwayat Bukhari kalau itu. Kalau ya riwayatnya Imam Bukhari. Nah, di sini ada riwayatnya Imam Bukhari itu. Qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah intaha ente apa pangandikan. Pangendikane Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Itu keren. Izzuddin bin Abdus Salam. Pernah beliau bersinggungan dengan Syadziliyah, pernah. Beliau ingkar terhadap Sufiyah, pernah. Tapi beliau pada akhirnya takluk dan tunduk kepada, itu terkenal sekali konon itu. Di Tabaqatus Syadziliyah dijelaskan. Jadi Imam Izzuddin bin Abdus Salam bertemu dengan Abu Hasan Asy-Syadzili, dialog. Akhirnya mengakui bahwa memang ilmu-ilmu kesufian itu menyingkap hal yang belum disingkap oleh ilmu-ilmu fikih, belum disingkap. Kalau tidak ada orang-orang yang di barisan itu mungkin kurang lengkap pemahaman kita. Kalau ada orang-orang itu enak. Ahli hikmahnya itu kebijaksanaan, fama yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Ya, meskipun yu'til hikmata may yasha, siapapun bisa diberi hikmah oleh Allah tanpa syarat. Ada orang-orang dikasih hikmah tanpa syarat, tidak pernah belajar, tidak pernah apa, tapi dikasih oleh Allah. Dan mau-maunya Allah, ya tidak pilih kasih. Ya tidak pilih kasih, sama kayak kenabian itu. Kok gak kudu kok nabi keturunan Daud, ora kudu. Keturunan Israel ya ora kudu sak karo-karepku. Rasul terakhir tak deleh ning rahime Ismail ya ora apa-apa. Mungkin gitu. Wa hadza kulluhu innama yadullu ala jawazi fi maqamil mawa'idhi wassana'i. Imam Asyuyuti memberikan komentar ini, wa hadzalan utawi iki kulluhu sekabehane hadza. Innama yadullu iku angin pestine yadullu nuduhaken apa kullu hadza apa hadza iki ala jawazi ing atase oleh melakukan iktibas, bolehnya melakukan iktibas fi maqamil mawa'idhi dalam posisi al-mawa'idh, konteksnya memberi peringatan, memberi mau'idhah, saran atau saran kebaikan, wasana'ilan muji wa du'a'ilan donga, wa fin nasari dan di dalam nasar atau kitab susunan karya prosa. Wala dalalata lan ora ana petunjuk iku maujudah fihi ing dalem hadza kulluhu itu ala jawazi ing atase oleh melakukan iktibas fi syi'ri ing dalam syair. Semua ini konteksnya dalam nasar dan dalam konteks memuji, kasih mau'idhah atau doa. Konteksnya di situ. Wa bainahuma lan iku ing antarane nasar lan syair atau ing antarane maqamil mawa'id lan syair farqun utawi perbedaan, ada bedanya itu. Kok bisa? Fa innal qadhiya krana sak temene Imam Al-Qadhi Abu Bakrin minal Malikiyah, krana sak temene Al-Qadhi Abu Bakrin dari golongan Malikiyah iku sarraha, berterus terang
Sopo Abu Bakar minal Malikiyah ini, Imam Abu Bakar ini berterus terang bi anna tadminahu kelawan sak temene mencantumkan iktibas atau mencantumkan sebagian ayat Al-Qur'an fi syi'ri dalam syair makruhun, itu dimakruhkan. Ini memang babnya adab, apalagi syair pernah mengalami masa di mana syair itu sangat buruk lah. Tidak tahu itu sentimen apa itu. Nanti orang bersyair itu, kalau kita kan mungkin nggak mengalami itu ya. Tapi di sana, di Arab sana ada. Syair itu pernah ada momennya di mana syair itu dicacat. Ya tentu tidak di masa jahiliyah. Kalau di masa jahiliyah kan dipuja habis-habisan syair itu, bahkan dikonteskan. Ini sudah era-era fikih ini. Wa fin nathri lan ing dalem nathar jaizun, maksudnya karya prosa jaizun itu boleh. Mungkin pertimbangannya lagi, kalau syair kan ada tempatnya, ada pakemnya. Kalau nathar kan kita nggak harus ikut wazan gitu, kita nggak harus wazan. Mungkin kekhawatirannya adalah mengubah ayat Al-Qur'an itu gitu. Sehingga demi sesuai dengan wazan diubah sakarepe syair gitu. Sehingga mungkin hukumnya nanti sampai ke dianggap ngubah Quran, padahal mau dikapa-apakan ya enggak berubah lah Quran itu. Mau diubah piye? Alhamdulillah saya ubah menjadi al-madhu, ya tetep kok alhamdulillah pancet kok, ya ora berubah. Wasta'malahu aidan fi nasri al-qadiyat, wasta'malalan uga sampun menggunakan hu ing iktibas aidan hali uga fin nasri ing dalam karya prosa sopo al-qadi Imam al-Qadiyat, ini guruna Imam Asyuyuti, fi mawadhi'a ing dalam pira-pira tempat atau konteks min khutbatis syifa'i saking khutbahipun kitab Asy-Syifa. Ada kitab Asy-Syifa, ya, setahu saya Asy-Syifa fi Madhil Mustafa, kalau tidak keliru itu ada sholawat tok isinya itu. Kalau yang karyanya Qadiyat Asy-Syifa ini saya belum tahu tentang apa. Wa qala Asy-Syaraf, wa qala lan ngendika Asy-Syarafu sapa Imam Asy-Syaraf Ismail binul Muqri al-Yamani, sahibu Mukhtasarir Raudhah. Imam Ismail bin Al-Muqri yang sahibu Mukhtasarir Raudhah, pengarang kitab Mukhtasarir Raudhah, ringkasannya kitab Raudhah. Fi syarhi badi'iyati, ngendikonya itu fi syarhi badi'iyati ing dalam syarah kitab Badi'-nya Imam Ismail bin Muqri tadi itu ngendikane maka minhu fil khutabi wal mawa'idi wal wa madhihi wa alihi wa sahbihi, ma utawi apa kemawon kana kang ana apa ma minhu iku minhu saking iktibas fil khutabi iku ana ning jerone khutbah wal mawa'idzi lan ing dalem pira-pira mau'izah wa madhi lan ing dalem memuji Kanjeng Nabi wa alihi wa sahbihi, keluarga lan sahabatipun, walau fin nazmi senajana ana ing dalem nazm fahuwa maka utawi makana minhu makbulun iku diterima. Semua yang ada di kitab iktibas yang ada di khutbah dan mau'izah serta dalam pujian kepada Nabi itu bisa diterima. Wa ghairu lan utawi sakliyane selain dari khutbah, mau'izah, muji Nabi iku mardudun, ditolak. Di iktibas itu hanya diperkenankan dalam nasar, mau'izah dan khutbah. Wa fi syarhi lan iku ing dalam syarah Badi'iyah Ibnu Hajjah, ing dalam syarah Badi'iyah karya Ibnu Hajjah utawi lafat al-iqtibasu salah satu aqsamin. Nah, utawi lafat ini ada redaksi begini gitu. Al-iqtibasu utawi iktibas salah satu aqsamin iku ana telu. Siji makbulun, iktibas makbul, wa mubahun lan iktibas mubah, wa mardudun lan iktibas mardud. Fal awwalu maka utawi sing pertama iktibas sing makbul ma yaiku iktibas kana kang ana apa ma fil khutabi ana ing jerone khutbah wal mawa'idzi lan pira-pira mau'izah wal uhudi lan pira-pira bentuk perjanjian.
Ada perjanjian tertentu di mana ayat Al-Qur'an disematkan di situ tapi tanpa menyebutkan qaulihi ta'ala. Tapi memang menarik Al-Qur'an. Jadi kan jadi sorotan gitu. Kalau ada itunya itu tes, oh iya ya gitu orang. Oh iya ya. Langsung ono iya nih. Tapi lek gak ono Qur'ane iku koyo piye. Nah, kayak misalkan Gus Baha. Tiba-tiba ngomong, lah awakmu kere ae ora trimo, wis alim ora, hafal Quran ora, paham tafsir ora. Nah, terus kue apa dadi jalur wali, ate selamat ning akhirat iki lewat jalur apa? Sabar kena sengsara ae ra gelem. Lewat jalur apa terusan awakmu? Kabeh iki ono jalur independen. Ya ora iso. Jadi yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Oh iya ya, langsung gitu. Sesuk diceluk berdasarkan imamnya. Partaimu apa sesuk? Masuk melok golongan endi we? Golongan ulama sing endi? Nabi mana? Jadi yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Lah, langsung. Pada hari di mana kami panggil kalian masing-masing manusia ini sesuai dengan pimpinannya sapa sing kono. Ini golongane ahlul Quran ya kono. Golongane ahlus sabri ya kono. Golongane ahlul wong sing kere tapi sabar karo kerene kono. Iki wis hafal Quran ora. Paham tafsir ora. Terus jalur selamatmu lewat apa gitu. Ya kan langsung teng gitu kan orang. Nah gitu itu tidak ada masalah makbul kalau di situ karena posisinya mau itu memberi saran baik. Wasani lan utawi iktibas sing nomor loro mak inggih menika iktibas karena kang ana apa mak fil ghazali ana ing dalem guyonan atau rayuan. Warasaili lan pira-pira risalah wal qisas lan pira-pira kisah. Wazal. Ya, cumburayu, ya betul rayuan, ngerayu wong wedok. Kan nek ono Quran sithik ngono kan, ben jos ngono kan. Nek wong wedoke paham, nek ora paham ya salah cara. Warasailan pira-pira sulat wal qisasilan pira-pira kisah. Ini jadi nama fan, ya. Jadi nama bidang bahasa tertentu. Jadi ada syair, ada nathar. Nanti cara penyampaiannya konteksnya ada ghazal, ada candaan, ada teka-teki, ada al-ghaz, ada mungkin fan-fan yang lain gitu ya. Ada kisah, ada surat. Wasali sulat utawi macam iktibas kang nomor telu iku ala dzarbaini ana rong macam. Ing atase dua pukulan maksudnya dua macam ahaduhuma utawi salah sijine. Iktibas sing nomor telu sing mardut iku ma inggih menika barang nasabah kang nisbataken hu ning ma iktibas maksudnya nasabah kang nisbataken hu ing ma sapa Allahu Allah ila nafsihi nang kiyambake Allah. Ada ayat Al-Qur'an yang memang Allah nisbatkan untuk dirinya bukan untuk yang lain. Iku aja dienggo iktibas iku. Ini jelas ditolak. Wa na'udzubillahi lan na'udzu berlindung kita teng billahi teng Allah mimman saking wong yang kulo kang mindah sapa man maksudnya meriwayatkan hu ing iku iktibas atau hu ing iku ma nasabahullah ila nafsi nang dheweke man. Nah itu kita berlindung kepada Allah jangan sampai kayak orang itu yang memindahkan sifat redaksi Al-Qur'an itu yang menunjukkan sifat-sifat Allah terus diklaim untuk dirinya. Nah itu enggak betul itu. Contohnya ini kama qila an ahadi bani Marwan kayak dene sing sampun digendikakno apa ma an ahadi bani Marwan dari salah satu keturunan Marwan. Nah, apa sing digendikakno manya itu isinya innahu sak temene ahadi bani Marwan salah satu dari pembesarnya Bani Marwan. Ini kok tidak disebutkan ini siapa orangnya, mungkin ada warning jadi nggak disebutkan. Innahu sak temene
Ahad di Bani Marwan itu waqa'a iku paring tauqi, memberi tauqi, menandatangani ala mutalaatin ing atase satu momen belajar mungkin ya, atau satu lembaran yang isinya adalah pelajaran, atau kalau mutolaah mempelajari artinya. Nah, fiha ingkang iku ing dalem mutolaah syikayatu malihi utawi pengaduan para pekerjanya Ahad di Bani Marwan. Jadi dia menandatangani salah satu lembaran yang di situ mungkin biasa dipakai belajar, yang mencantumkan pengaduan pekerjanya Bani Marwan. Nah, isinya itu inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kayak pangeran aja kan gitu. Nah, ini yang nggak tepat ini. Jadi di akhir perjanjian itu ada itu. Jadi seolah-olah para pekerja-pekerja itu ya bekerja ya balik ya nang awak iki kurang. Terus nek sing ngaudit ya aku ya sing ngaudit. Jadi pekerja ini nggak bisa bekerja di tempat yang lain, pasti cari kami. Terus kalau urusan ngaudit ya apa kata kami, yang ngaudit ini layak dapat gaji apa enggak, tak gaji pora apa cari aku. Nah, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, ini kan Allah ini. Seharusnya yang ngomong gini itu Allah, jangan dipakai-pakai gitu. Nah, ini makanya masuk yang mardud ini. Jadi mana sabahullahu ila nafsi itu jangan dipakai, tidak bisa dipakai, ini mardud. Terus wal akhor lan utawi sing nomor kalih dari macam yang ketiga yang mardud itu inggih menika tadminu ayatin fi makna hazlin. Mencantumkan ayat fi makna hazlin dalam konteks gurau. Wa na'udzubillahi min dzalika wa na'udzubillah min dzalik, maksudnya ini ya na'udzubillah min dzalik kayak di makna Indonesia. Kalau di artinya ya kayak tadi itu. Na'udzubillah mimman yangkuluh ini sensenya sama dengan kita ngomong naudzubillah min dzalik, gitu, sama persis sensenya. Kalau diartikan satu-satu ya naudzubillah, berlindung kita billahi teng Allah min dzalika saking mengkono-mengkono. Iktibas yang mencantumkan ayat Al-Qur'an, mencetot ayat Al-Qur'an masuk ke dalam konteks gurau. Kakaulihi koyo dene pangandikane penyair. Ya, penyairnya ini di sini layu rofko iluha. Jadi kutipannya ada di kitab Silkid Duror atau At-Tibyan min Rodlil Qaul. Itu kata pentahkiknya begitu. Kadang-kadang juga ini dibikin memang. Untuk membuat contoh itu kadang dibikinkan syair. Tidak jelas siapa kata-katanya. Kalau dulu mungkin masih jelas, tapi di sini enggak dicantumkan siapa yang bilang. Kakauli kaya ucapane syair ngono. Auha ila usyaqihi tarfuhu hayhata lima tu'adu waridfuhu yamtiku min khalfihi limithli hadza ay limithli dza falyamalil amilun. Nah, ini guyon nih konteksnya. Tapi saya nggak bisa menampilkan sisi guyonnya itu di mana. Auha sudah memberi wahyu ila usyakihi kepada semua penggilanya dia. Penggilanya siapa? Ya maksuknya, objeknya. Usyakihi memberi wahyu kepada orang-orang yang merindukan dia. Apa sing memberi wahyu? Tarfuhu apa matanya? Matanya maksuknya, matanya orang yang dia rindukan. Apa isi wahyunya? Hayhata lima tu'adu. Adoh janji sing untuk kamu itu adoh. Gak mungkin kejadian. Warid fulan utawi ikutannya. Setelah itu maksudnya ikutannya yang tiku iku bicara apa ridfu min khalfihi dari belakangnya. Bicaranya apa ya ini? Limit lidha fal ya'malil amilu. Joko yok ngene iki. Untuk alasan seperti ini fal ya'mal moko kudu kerja. Al amiluna sapa wong kang kerja. Ngene iki lho kudune. Ini dalam konteks hasilnya saya nggak bisa dapat ini. Nggak tahu saya konteks hasilnya apa. Selain saya hanya merasakan kata-kata yang bombastis saja.
auha ila usyakihi tarfuhu. Sajane kan ya bisa saja sih. Wong Allah juga kasih wahyu ke apa? Ke apa lek ngarani? Lebah juga Allah kasih wahyu. Kita ketip kepada wanita, ya, di kedipan mata gitu kan juga bisa jadi wahyu itu. Karena pesan singkat, cepat, nah, tapi bisa dipahami. Dan bisa saja wahyu dalam arti yang sesungguhnya. Tapi kalau wahyu seperti yang kita kenal kan memang hanya untuk Al-Qur'an. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi dalam konteks itu kita sehingga kata wahyu itu terdengar sangat sakral. Hanya itu yang saya rasakan. Kalau ini hadir fi makna huzalin, fi makna hazlin yang dalam makna apa gurauan itu saya gurauan ini di ya, itu keterbatasan saya nggak paham saya ini posisi gurauannya itu. Senda guraunya atau berkelakar. Kalau di kitab apa Sulam Taufik itu ada iktibas yang model, tapi namanya beliau nggak ngebabkan disebut iktibas gitu, enggak. Jadi sambil minum khamr itu khamr disajikan, terus kemudian dia ambil gelasnya, dia ucapkan waka sandihaqo. Itu ngece Quran itu nek itu sudah kepreset masuk fasek gitu kan gitu, langsung ke fasek gitu. Nah mungkin ini konteksnya kayak gitu, hayhata lima tu'adun. Itu kan kalimat hayhata lima tu'adun itu kan ucapannya orang yang nggak percaya pada akhirat, nggak percaya pada kehidupan setelah mati. Nah, itu kan apa namanya orang-orang yang sedang kasemsem cinta itu kan mereka selalu tergoda oleh rasa apa jenenge hidup kita akan abadi, begitu kita mati roh kita akan saling jatuh cinta. Hayhata orang ngono bongko kono mungkin begitu. Tapi yang jelas karena ini dicontohkan adalah syair ini tidak diperkenankan karena dalam konteks hazlin, gurau. Tapi sing paling ketok gurau ini yaitu tadi ayat di kitab-kitab Islam Taufik itu kan masuk ke kafir qauli gitu, karena meremehkan Al-Qur'an. Nanti mau bersulang itu bersulang bir yang dilarang, bersulangnya apalah yang di homer mungkin ya. Yang jelas dilarang homer. Kalau yang bir-bir itu bir-bir itu saya tidak bisa apa namanya, kalau konteksnya kan kalau katanya 0% alkohol, memang yang diharamkan alkoholnya kan bukan itunya, saya kira bukan di itunya, meskipun saya juga nggak akan lari ke sana juga, tapi yang saya bahas itu konteks memutuskannya itu loh, dasarnya apa gitu. Ya dasarnya alkohol, 0% alkohol apa boleh kalau 0%, terus kalau sekian persen alkoholnya apa boleh, batasnya sampai mana lah, kayak gitunya itu yang saya tidak begitu setuju. Mestinya ya harus ada kajian mendalam, kalau enggak mau ya enggak mau aja gitu. Nah itu begitu gelas penuh bilang waka sandihaqo, atau apa namanya, tapi saya tidak bermaksud gurau, saya serius bilang saya seriusnya saya itu kalau melihat tahu makanan gorengan tinggal satu, nah itu kan selalu awet itu. Mau ngambil canggung, mau ngambil dianggap rakus, tidak diambil kok tengok-tengok, langsung saya ambil walal akhiratu khairul laka minal ula. Saya hanya ingin itu ya, apa namanya, wasidqu fil jiddi wal hazl. Saya ingin serius dalam keseriusan maupun bersendagurau. Jadi sendagurau saya serius, enggak sendagurau ya serius.
yang pengennya begitu. Memang yang dibilang memang yang sesungguhnya. Yang akhir memang yang lebih baik daripada al-ula. Gitu. Baik, intaha selesai apa menika pembagian iktibas dalam syarah badiiyahnya Imam Ibnu Hajjah. Qultu ngucap ingsun jari Imam Asyuti wa hadza taqsimulan utawi pembagian menika hasanun jiddan sip sangat bagus sekali. Wa bilan kelawan hadza taksim aku ngucap sapa ingsun. Saya sepakat dengan ini gitu. Asyuti kalau sudah ada yang bilang ngapain kultu, tinggal kasih komen aja. Saya kan cenderungnya begitu. Kalau sudah ada yang bilang ngapain bilang lagi, kecuali punya sisi lain yang monggo silakan. Ya sisi lain tidak apa-apa. Ini Asyuti kalau sudah ada yang bilang ngapain. Kalau sudah tidak ada lagi yang bilang baru komen kita. Jadi sejauh pengetahuan dia. Wa dzakarolan sampun nyebutaken Asy-Syaikh Tajuddin sapa Syekh Tajuddin Ibnu Subuki. Fi Tabaqati ing dalam kitab Tabaqat karyanya Imam Tajuddin As-Subuki ngendikane Tabaqatus Syafi'iyah ya ini katanya kitabnya, kata pentahqiqnya. Ngendika fi tarjamatil Imam Abi Mansurin Abdul Qahiri ing dalam biografi tentang biografinya Imam Abi Mansur Abdul Qahir bin Tahir At-Tamimi Al-Baghdadi min kubar Syafi'iyah wa ajillaihim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min kubar Syafi'iyati saking fi tarjamatil Imam Abi Mansurin ing dalam biografinya Imam Abi Mansur Abdul Qahir bin Tahir At-Tamimi Al-Baghdadi At-Tamimi Al-Baghdadi. Min kubari Syafi'iyah, beliau itu termasuk Syafi'iyah senior wa ajillaihim lan paling agung maksudnya ya senior. Nah, nyebutkannya Syekh Tajuddin ini nyebutkannya anna min syi'rihi bahwa saat temeniku setengah saking syairnya Imam Abi Mansur ini. Qaulahu utawi pangendikan Imam Abi Mansur, ya man ada tsumma tada tsumma taraf tsumman taha tsummar awa tsumma taraf. Ya man ada tsumma tada tsumma taraf. Ya baik, ya, saya tidak tahu kalau begini analisanya, tidak dikasih tahu bahar apa ini. Ya man ada tsumma tada tsumma taraf tsumman taha tsummar awa tsumma taraf. Absyir biqaulillahi fi ayati iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Ya man ada, wahai orang ada kang memusuhi sapa man. Summa tada mongko nuli nyerang sapa man. Summa qataraf mongko nuli ngelakoni sapa man, mengeksekusi. Atau kita bisa menerjemahkannya orang yang punya niat buruk lalu melaksanakan niat buruknya kemudian mengeksekusinya. Summa mongko nuli intaha berhenti sapa man, sumar awa mongko nuli balik sapa man, balik maksudnya tobat. Summa taraf mongko nuli ngakoni sapa man, ngakoni salah. Nah, wahai orang yang punya sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi, absyir, berbahagialah biqaulillahi kelawan pangendikane Allah fi ayatihi ing dalam ayati Allah ingkang munine iyan tahu yufar lahum ma qad salaf. Iyan tahu lamun gelem mandeg sapa wong-wong niku wau yufar moko bakal diampuni lahum kaduwe wong-wong niku wau ma apa barang maksude dosa qad salafa kang teman-teman wis kepungkur apa ma. Nah ini bersyair beliau Imam Abi Mansur ini. Terus kemudian waqala lan ngendika sapa Imam Tajuddin Ibnu Subuki tadi iku ngendika fi istimali mithlil ustadi Abi Mansur mithla hadzal iktibas fi syi'rihi faidatun. Lan ing dalem penggunaan saumpamane ustad maksudnya guru atau prof kalau sekarang Abi Mansur ingkang asma Abi Mansur mithla hadzal iktibasi kaya den iktibas menika fi syi'rihi ing dalem syairnya Imam Abi Mansur faidatun utawi satu guna, satu faidah. Fa innahu krana sak temene iktibas jalilul qadri besar kapasitasnya.
wan nasulan utawi wong yunhauna iku dilarang sapa nas an hadza saking menika atau dihalang an hadza saking menika jalilul qadr, besarnya kapasitas itu mungkin beberapa orang dihalangi untuk mendapatkan itu, atau makna yang lain ya dilarang, orang dilarang sehingga nggak bisa mendapatkan faedah yang besar itu dari iktibas ini. Warubamalan mungkin ada sampai gitu bisa. Ada makna aslinya yang melaksanakan. Bahsu ba'dihim apa pembahasan sebagian ulama. Lah itu melaksanakannya itu sampai ke titik ila annahu sampai sak temene iktibas la yajuzu iku ora wenang apa iktibas. Jadi beberapa orang dihalangi dari Jalilul Qadri ini, satu guna ini, padahal sangat besar sekali gunanya. Itu mungkin pembahasan sebagian ahli fikih itu sampai mengantarkan mereka pada kesimpulan iktibas itu tidak boleh. Gitu. Wakilalan dikun ngendikakno inna dzalika sak temene mengkuno iktibas inna ma yaf'alu angin pastine yaf'alu nglakoni ing dzalik iktibas minasyu'ara'i innama yaf'alu hadza. Ini mungkin ya, saya juga tidak tahu ini. Innama angin pasti nih mungkin saja ahadun begitu ya. Jadi sebenarnya ada kosakata yang seharusnya ada tapi enggak ada ini. Inna wakilalan dipun ngendikaaken inna dzalika sak temene mengkono iktibas atau sak penemene mengkono iktibas yang ada faedahnya tapi orang-orang dihalangi itu tadi sampai-sampai dari saking seringnya dihalangi seolah-olah iktibas itu memang nggak boleh ya, itu jadi dalikannya baliknya ke sana. Lah sak temene mengkono kahanan iku innama yaf'alu angin pastine yaf'alu nglakonihu ing dalik sapa salah siji ngono. Sopo salah siji minasyu'ara saking para penyair alladzina kang hum utawi alladzina fi kulli wadin ana ing saben-saben lembah yahimuna iku bingung sapa alladzina wa yathibuna lan melompat sapa alladzina alal alfadhi ing atase kosakata with bataman kaya dene carane wong sing kaya dene cara nglompate wong layu bali kang ora peduli sapa man. Jadi ya itu hanya dilakukan oleh salah seorang penyair saja yang bingung sehingga mereka mencoba ingin melampaui kata seperti orang yang melompat seperti lompatan orang yang tidak punya kepedulian. Begitu katanya komennya. Wahadzal ustadu, mungkin yang melakukan iktibas itu dilarang itu karena penyair itu nggak paham ilmu agama, tidak paham batas sehingga dikhawatirkan dia melampaui batas-batas yang sudah ada di aturan-aturan agama, entah di itu tata krama atau di mana. Nah, sementara wahadzal ustadulan utawi ustad menika Abu Mansurin nggih menika Abu Mansur iku min a'immatiddin termasuk saking para imamuddin termasuk dari jajaran orang yang alim yang menjadi imam dalam agama ini. Faqat fa'ala lan teman-teman wis lakoni sapa Imam Abu Mansur hadza ing iki iktibas. Wa asnada anhu lan bahkan wa asnada lan mengisnadkan atau meriwayatkan anhu saking Abu Mansur hadzainil baitaini ing dua bait tadi itu. Sopo al ustad Abul Qasim Ibnu Asakir, Ustadz Abul Qasim Ibnu Asakir juga meriwayatkan dua bait ini bahwa dua bait ini adalah memang karyanya Imam Abu Mansur gitu. Jadi beda lah. Mungkin yang tidak boleh ya orang-orang yang penyair bodoh itu yang nggak pernah tahu Al-Quran, nggak pernah tahu isinya, hanya tahu sebagian. Itu yang nggak boleh. Tapi wong ini imam besar ngelakuin ini jelas los, ini tidak ada masalah gitu. Terus habis itu dikomen sama Imam Asyuyuti, ini yang mungkin
asik ya. Yang asik itu ini Asyuti ada celah di situ itu yang perlu dikritik kata Asyuti. Nah ini kata Asyuti, kultu ngucap sapa ingsun laisa hadza laisa ora ono hadzanil baitani apa dua bait menika iku minal iktibasi saking iktibas. Ya iki dua bait ndak masuk iktibas lah kata Imam Asyuti. Alasannya litasrihihi mergo terus terangi penyaire biqaulillahi kelawan pangendikan qaulillah. Karena ada di situ absir biqaulillahi itu. Absir biqaulillahi ana qaule gak masuk iktibas iki. Waqat qaddamna lan teman-teman wis menyajikan sapa kita anna dalika sak temune mengkono-mengkono. Definisine iktibas bahwa iktibas itu sak temene mengkono-mengkono penggunaan kata qaulillah itu atau semacam itu iku kharijun metu anhu saking iktibas. Jadi enggak masuk iktibas ini. Wa amma akhuhu asy-syaikhu Bahauddin Ibnu Subki. Wa amma akhu lan ataupun dulure Imam siapa ini tadi? Insyaallah itu yang dimaksud itu adalah dulure Imam Tajuddin As-Subki. Wa amma akhuhu lan anapun utawi dulure Imam Tajuddin As-Subki ingkang asma Bahauddin Ibnu Subki faqala moko ngendika sapa akhu ngendikane niku fi Arusil Afrah ing dalam kitab Arusil Afrah ngendikane al-wara'u ijtinabu dzalika kulli utawi kang disebut warok wirai itu ijtinabu dzalika nggih menika ngedoi mengkono-mengkono iktibas kullihi kabeh wis kok pokoke modele wis gak usah iktibas-iktibasan wa ayyunazzah lan inggih menika sing diarani warok juga ayyunazzah yen to den sucikaken an mithlihi saking saumpamane dalika kulli apa kalamullahi kalame Gusti Allah wa rasulihi lan rasulih aja guyonan iktibas gak usah iktibas-iktibasan wis nah gitu katanya akhuhu Bahauddin memang katanya saya dengar itu Bahauddin sama Imam Tajuddin ini ada satu yang keras, ada yang satu yang lembut itu kayak Umar sama kayak Umar sama Abu Bakar lah kira-kira. Ultu ngucap sapa ingsun raaitu ningali sapa ingsun isti'mala liqtibasi ing penggunaan iktibas li a'immatin ajilla kaduwe para imam sing gede-gede. Saya pernah kok melihat ada penggunaan iktibas itu yang dilakukan oleh imam-imam besar. Salah satunya ya ini minhum setengah saking a'imah ajillah itu al-imamu utawi imam. Minhum ikut setengah saking a'imah ajillah al-imam utawi imam Abul Qasim Ar-Rafi'i. Imam Abul Qasim Ar-Rafi'i. Faqala terus ngendika sapa Imam Abu Qasim wa ansyadalan mendendangkan sapa Imam Abu Qasim huteng niku syair ya, untuk niku syair fi amalihi ing dalam kitab amalinya Imam Ar-Rafi'i warawahu lan sampun ngriwayataken huteng niku syair atau dendangan itu anhu dari Imam Ar-Rafi'i sapa a'immatun kubarun sapa pira-pira Abul Qasim utawi Imam Abul Qasim Ar-Rafi'i warawalan sampun ngriwayataken hu ing iku syair anhu saking Imam Ar-Rafi'i sapa a'immatun pira-pira imam kibarun ingkang ya kibar ya tadi saya bacanya kubar jamaknya apa namanya oh iya kubaris sahabah fu'alun yaitu kubar tetap a'immatun kubarun yaitu imam senior. Jadi sudah syairnya Imam Ar-Rafi'i ini diriwayatkan oleh banyak imam-imam besar. Al-mulku lillahi alladzi anatil wujuh. Ndak roh lagune kuwi. Ya pokoknya segini al-mulku lillahi alladzi anatil wujuh hulahu wadal lat indahul
arbabu mutafarridun bil mulki was sultani qad khasiral ladzi natajadzabu huwa khabu da'hum wa za'mal mulki yawma ghururihim fasaya'lamu nawadam manil kadzabu. Nah ini iktibasnya ini qad khasiral ladina, ini mungkin iktibas. Terus kemudian fasaya'lamu nawadam manil kadzabul asyir kan ada. Itu iktibasnya. Ini iktibas, ini layak ini disebut iktibas. Karena enggak nyebut apa namanya? Qaulihi ta'ala, enggak kayak absyir bi qaulillah itu. Ini baik saya artikan al-mulku utawi kekuasaan lillahi ku kaduwe Allah. Alladzi kang anat do tunduk al-wujuhu apa pira-pira wajah lahu teng alladzi. Wa dzallat lan dadi ino indahu dan indahu ing ngersane alladzi al-arbabu apa pangeran-pangeran liya. Maksudnya bah pangeran, bah penguasa di hadapan Allah ino semuanya. Mutafarridun. Nah, Allah itu mutafarridun, sendiri. Dalam arti hanya Allah gitu maksudnya. Bil mulki kang duweni kekuasaan wasultani lan kesultanan atau kekuatan. Qad khasiral ladzina tajadabuhu wa khabu. Qad khasira teman-teman dadi rugi alladzi sapa alladzina sapa wong-wong tajada bukan do tarik-tarikan sapa alladzina hu ing Allah atau tarik-tarikan kuasa. Orang yang tarikan kuasa itu merugi wa khabulan kecewa sapa alladzina. Kenapa? Karena hanya Allah yang sesungguhnya mutlak punya kekuasaan. Jadi orang yang mencoba-coba tarik-tarikan kekuasaan bakal rugi. Da'hum wa za'mal mulki yauma ghururihim. Biarkan sudah mereka orang-orang yang saling tarik menarik rebutan kekuasaan itu. Wa za'mal mulki bareng karo dugaan kekuasaan kata mereka. Biarkan mereka sudah bersama dengan dugaan kekuasaan mereka. Yauma ghururihim pada hari mereka tertipu. Fasaya'lamuna ghadam manil kadzabu. Fasaya'lamuna moko bakal weruh sapa wong-wong iku manggodan sesuk manil kadzabu sapa sing tukang ngapusi. Sesuk ro dhewe. Awakmu gak usah melok, biarkan mereka gitu. Warawalan sampun ngriwayataken Al-Baihaqi sapa Imam Al-Baihaqi. Warawalan sampun ngriwayataken sapa Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman ing dalam kitab Syu'abul Iman. An syaikhihi saking gurune Imam Al-Baihaqi saking gurune Imam Al-Baihaqi saking gurune Imam Al-Baihaqi. Tak stop di sini dulu. Kembali, ini ada perbedaan naskah. Jadi tadi itu kan auha ila usyaqihi tarfuhu kan gitu kan. Tadi saya bacanya begitu. Tapi di kitab ini terbitan ini itu arkho. Lihat saja. Kalau arkho itu arkho itu apa artinya? Melenturkan. Kifana beki min dzikra habibin rubalailin kamaujil bahri arkho syudulahu gitu itu. Seringkali malam bagaikan gelombang laut yang menjulurkan tirainya gitu. Arkho ini menjulurkan gitu mungkin. Kalau rohok kan hidup yang nikmat itu kan rohok. Kalau penutup itu awalnya dikeataskan terus kemudian dilepaskan sehingga penutup itu turun, itu namanya arkho. Ya begitulah, itu catatannya saja.
Ini kalau di naskah lain arkho, kalau di punya sampean saya tidak tahu apa auha apa arkho, hampir sama memang. Tapi ya jauh sih, wau satunya hak satunya kho. Wau sama ro kan agak jauh kepalanya kan agak bundel. Baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Warawalan sampun ngriwayataken Al-Baihaqi sapa Imam Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman ing dalam kitab Syu'abul Iman an syaikhihi dari gurunipun Imam Al-Baihaqi namanya Abi Abdurrahman As-Sulami. Kala ngendika sapa Imam Abi Abdurrahman As-Sulami ansyadana sampun menasyidkan atau memberi dendangan nateng kita sapa Ahmad bin Muhammad bin Yazid, Imam Ahmad bin Muhammad bin Yazid inaftihi linafsihi kangge kiambakipun. Ngendikan itu salillah min fadlihi wattaqih fa inna tuqa khairu ma taktasibu wa may yattaqillaha yasna' lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah gitu. Salillah ini yang iktibasnya itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Salillahan jalu sira Allah nang Allah min fadlihi da sebagian dari karunia Allah wattaqi lan taqwa sira hiteng Allah. Fa inna tuqa karena sak temene ketakwaan khairu ma yaiku saapik-apike barang taktasibu kang ngusahakno sapa sira. Wa may yattaqillaha lan utawi sapa wong yattaqi kang takwa sapa man Allah ing Allah yasna moko bakar gawekno sapa Allah lahu kangge man. Menyepakke sapa Allah lahu kangge man. Wa yarzuq lan ngawahi rezeki sapa Allahu man min haitsu saking arah layah tasibu kang orang ngitung-ngitung sapa man. Maksudnya ya gak nyongko ya gak ngitung tanpa dia perhitungkan hadir dari mana saja. Nah, yang di mahallus syahidnya itu ya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ini dianggap apa namanya iktibas dari ayat itu ya, wa may yatawakkal 'ala Allah dan seterusnya. Wa yaqrubulan nyedeki minal iktibasi saking iktibas apa syai'ani dua hal. Ada dua hal yang hampir mirip dengan iktibas. Ahaduhuma utawi salah sijine syai'an qiraatul Qur'ani yuradu biha al-kalam. Qiraatul Qur'ani nggih menika maca Al-Qur'an yuradu halitipun kehendaki biha kelawan wacaan Al-Qur'an al-kalamu apa kalam. Membaca Al-Qur'an membaca Al-Qur'an tapi sebenarnya dia sedang berkata. Nah, contohnya gimana lah nanti. Kala ngendika An-Nawawi sapa Imam An-Nawawi fi Tibyani ing dalam kitab At-Tibyan. Wa dzakara lan sampun nyebutaken Ibnu Abi Dawud sapa Imam Ibnu Abi Dawud fi hadza ing dalam menika perkara. Jadi baca Quran tapi maksudnya ngomong ke orang, Ya, fi hadza ing dalam bab menika ikhtilafan ing perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat katanya Ibnu Abi Dawud. Imam Ibnu Abi Dawud menyebutkan perbedaan tentang persoalan ini. Farawa moko ngriwayataken sapa Imam Ibnu Abi Dawud anin Nakhai saking Imam An-Nakhai annahu ing sak temene Imam An-Nakhai kana ana sapa Imam An-Nakhai yakrahu iku makruh memakruhkan sapa Imam An-Nakhai ay yuta'awwal al-Qur'an apa yen to tertakwil atau ditakwil boleh tertakwil sajalah atau tergantikan Al-Qur'an apa Al-Qur'an bisyai'in kelawan suwiji-wiji ya aridu ingkang teka apa syai' min amri dunya saking perkara dunya. Jadi dia enggak suka kalau Al-Qur'an itu dicantum-cantumin atau dilekat-lekatkan dengan perkara yang punya unsur keduniawian gitu. Dia enggak suka begitu. Jadi mungkin ini kalimatnya ini kayak ya kalau yang paham bahasa Arab ya, paham bahasa Arab misalkan dalam sholat kita tiba-tiba ada orang ketuk pintu, kita baru waladhdallin, langsung kita baca apa jenis fa illam tajidu fiha ahadam, nah ya bali'o gitu ya, farji'u kan gitu, mungkin begitu. Jadi baca Quran tapi maksudnya ngomong sama orang. Atau kalau yang nggak ngomong sama orang, peristiwanya itu kayak misalkan
buka puasa, buka puasa. Buka puasa di samping kita ada makanan, kita sholat. Biar bukannya itu jadi membatalkan saja langsung sholat gitu loh karepe iki ben koyo Kanjeng Nabi. Batal nosik terus sholat. Bareng sholat Allahu Akbar, ono kucing. Terus piye kadung warab dolin, akhirnya milih surat sing kenek dienggo gusak kucing. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ngono misale. Nah, iku ndak jos itu. Itu qiraatul Quran yuraddu bihal kalam. Maca Quran tapi maksudnya ngusir kucing. Ndak jelas. Itu juga hampir kayak iktibas. Ya karena sudah keluar baca Quran ya sesungguhnya baca Quran tidak memaksudkan yang lain. Mungkin begitu. Imam An-Nakhai itu memakruhkan hal itu karena dia nggak suka kalau Al-Quran itu digantikan dengan maksud-maksud lain yang ada unsur keduniawian selain Al-Quran. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa Imam Ibnu Abi Dawud an Umar bin Al-Khattab saking Umar bin Khattab annahu ing sak temene Umar bin Khattab Qur'an iku maos sapa Imam Umar bin Khattab di salatil maghrib ing dalam salat maghrib di Makkah di Mekah. Terus maca wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Begitu wattini wazzaitun wa turi sinin. Nada masih biasa. Summa mongkonuli rafa'ah dhuwurna sapa Sayyidina Umar sautahu ing suarane Sayyidina Umar faqala terus ngendika sapa Sayyidina Umar wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil aminnya digowetno. Itu kan ada maksud lain itu. Nah, gitu. Wa akhrajalan sampun mentakhrij. Berarti atau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim tapi sambil mendelik ke orang. Nah, itu kan tidak tepat. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Nah, begitu bilang syaiton sambil mendelik ke orang. Itu juga hampir kayak iktibas. Wa akhrajalan sampun mentakhrij juga sama Imam Ibnu Abi Dawud an Hukaim bin Sa'idin mentakhrij anna rajulan ing sak temene wong minal muhakkimati termasuk saking engkang termasuk saking muhakkimah, orang yang akan membuat hukum ini mungkin, atau peristiwa tahkimnya Sayyidina Ali itu. Jadi Imam Ibnu Abi Dawud meriwayatkan bahwa ada orang itu termasuk yang terlibat pada tahkimnya Imam Ali. Nah, orang itu iku atal nekani sapa rajulan Ali anteng Sayyidina Ali wa huwa hale utawi Sayyidina Ali fi sholati subhi ada dalam salat subuh. Faqala terus ngendika sapa Sayyidina Ali la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna dan selain sebagainya. Fa ajabahu fi sholati atau ada orang sowan ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sedang sholat subuh. Terus kemudian Sayyidina Ali baca ayat. Atau orang itu yang baca ayat. Jadi omong-omongan. Sayyidina Ali sedang dalam sholat, dia mau ngomong nggak enak. Oh, Sayyidina Ali sedang sholat. Akhirnya orang tersebut ini insya Allah ini yang ngomong. Faqala terus ngomong sapa orang tersebut tadi ngomong la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Lah Sayyidina Ali. Ini kan sebenarnya Al-Qur'an tapi maksudnya ngomong ke Sayyidina Ali. Nek sampean syirik gak ono gunane salatmu. Lili, misale begitu. Nek wis syirik ora ono gunane salatmu lili. Az-Zumar ayat 68 ya. Fa ajaba terus jawab sapa Sayyidina Ali huteng orang tadi di sholat yang dalam sholat. Nah di dalam sholat itu pun Sayyidina Ali juga jawab
fasbir inna wa'dallahi haqqu wala yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Balese Sayyidina Ali gitu, sabaro. Janjine Gusti Allah mesti tepak. Aja sampai awakmu gelem diremehno wong-wong sing ora duweni keyakinan. Oh, ya iso ngomongan gitu. Dan intaha habis apa iki takhritannya Imam Ibnu Abi Dawud ini. Wa qala ghairuhu. Sebenarnya kita pernah melakukan itu. Jadi hadza ta'wilu ru'yaya qad ja'alaha rabbi haqqan, saya pernah kirim. Begini ayat itu ke situ begitu. Ke situ jawab. Maka dzalika najzil muhsinin. Nah, kan padahal. Tapi ya kita tidak bermaksud menghina Al-Qur'an. Kita tidak bermaksud menghina Al-Qur'an. Kalau maksudnya menghina itu kalau ikuti Imam An-Nakhai tadi kelebu makruh paling banter. Kira-kira begitu. Wa qala ghairuhu lan ngendika sapa ghairuhu saklintune siapa tadi ini? Ya Imam Abi Dawud jelasnya. Karena dari tadi takhrijannya Ibnu Abi Dawud. Atau kalau di sini itu Al-Burhan yang dimaksud. Katanya Az-Zarkashi yang dimaksud. Ghairuhu ini adalah selainnya pendapat imam yang di atas, ini maksudnya adalah Imam Az-Zarkashi yang bilang. Wa qala lan ngendika ghairuhu napa sakliyane imam sing ngendika di atas. Yukrahu iku dipun makruhaken darbul amsali apa gawe perumpamaan minal Al-Qur'ani dari Al-Qur'an. Sarraha sampun berterus terang bihi kelawan niku hukum al-imadu an-nihi sapa Imam Imad an-Nihi tilmidhu al-Baghawi muridnya Imam al-Baghawi kama qaidine keterangan naqala ingkang sampun menukil hutang emat sapa Ibnu Shalah Imam Ibnu Shalah fi fawaidi rihlatihi ing dalam kitab fawaid rihlahnya Imam Ibnu Shalah. Itu macam yang pertama. Jadi ada dua hal yang mendekati bab iktibas itu. Yang pertama itu baca Quran tapi yang dimaksudkan ngomong ke orang. Itu juga hampir kayak iktibas. Nah, atsani utawi sing nomor loro, yang kedua at-taujihu bil alfazil qur'aniyah fi syi'ri wa ghairihi. Mengarahkan atau juga menika mengarahkan bil alfazi al-qur'aniyati lafaz-lafaz Al-Qur'an fi syi'ri ing dalam syair wa ghairihi lan lintune syair. Wa huwa lan utawi at-taujih saja. At-taujih saja jadi memberikan isyarat gitu, isyarah. Wa huwa lan utawi at-taujih iku jaizun boleh bila syakin tanpa diragukan lagi. Waruwina ini adanya waruwina di sini. Jadi ada tasdidnya ya, kalau dibaca begitu berarti kayak nusina ini modelnya. Dan mendapatkan atau diwai riwayat sapa kita jarene Imam Asyuti Anis Syarifi saking Syekh Syarif Taqiyuddin, namanya Imam Taqiyuddin Al-Husaini, annahu ing sak temene Syarif Taqiyuddin Al-Husaini ini lama iku semangsane nazama menazamkan sapa Sayyid Husain Al-Husaini ini qaula ing pangendikane Allah Ta'ala. Ketika beliau menazamkan firman Allah ini, majazun haqiqatuha fa'buru wala ta'muru hawinuha tahun wa ma husnu baitin lahu zukhrufun tarahu idza zulzilat lam yakun khosyah. Nah, beliau ketika menazamkan pengendikannya beliau, menazamkan sapa Al-Husaini kaulahu ing pangendikane Al-Husaini dhewe. Nah, ketika beliau menazamkan ini, nah ini nazamnya. Majazun adalah satu majaz. Haqiqatuha majazun inggih menika majaz. Haqiqatuha napa hakikatnya dia. Dia siapa enggak tahu saya. Jadi hakikatnya dia itu sesungguhnya adalah majaz. Fa'buru maka kudu mengambil pelajaran sira. Wala ta'muru dan jangan kamu mencoba memakmurkan mungkin gitu. Atau mendiami boleh.
Wala ta'muru ini syair memang repot ngartikannya. Yang penting kita lihat saja ini mahalud syahidnya di mana, saya artikan sebisa saya ya. Wala ta'muru lan ojo mencoba memakmurkan sira. Hawinu lunakkanlah. Hendaklah kamu melunakkan ujung melunakno sira kabeh ha ing iku objek yang ada di hakikatuha tadi. Tahun moko dadi lunak sapa sira. Wa ma husnu baitin wamalan ora husnu baitin utawi apike umah lahu ingkang iku kadri umah zuhrufun utawi pernak-pernik mewah taro kang ningali sira panjenengan sira kang ningali sapa sira hu ing omah idzal zulzilat arikalane dipun goncang apa iku omah lan zuhrufe lam takun moko ora ana apa apike omah sing duweni pernak-pernik mewah yang pernah kamu lihat toh ketika dipun goncang habis ya enggak ada. Nah, ketika beliau itu kan ada kata-kata idza zulzilat ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, ketika beliau menyusun kalimat ini, nah khosyah beliau khawatir. Mongko khawatir sapa Imam Taqiyuddin Al-Husaini ayyakuna yen to ana sapa dirinya irtakaba iku melakukan sapa Imam Al-Husaini haraman ing perkara kang haram listikmalihi arasane krana nggunaknone Imam Al-Husaini tadi hadil alfadha ing lafaz-lafaz menika Al-Qur'an nyata kang bangsa Qur'an fi syi'ri ing dalam syair. Nah, beliau ketika menyusun ini itu beliau khawatir jangan-jangan dia itu melakukan hal yang haram karena sudah sudah menggunakan ayat-ayat Qur'an ini sebagai syairnya zukhruf, ada idza zulzilat, ada lam yakun. Nah, beliau khawatir. Nah, terus sawan sapa Imam Taqiyuddin Al-Husaini ila Syekhul Islam teng Syekhul Islam Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Aid. Tujuane sawan teng Imam Taqiyuddin bin Daqiq Al-Aid ini lias ala supaya takon kangge takon sapa Imam Al-Husaini tadi huteng Imam Ibnu Daqiq Al-Aid andalika tentang mengkuno penggunaan ayat atau kosakata ayat Quran. Fa ansyada terus mendendangkan sapa Imam Ibnu Daqiq huma ing apa tane jenenge ngarane mendendangkan sapa Imam Ibnu Daqiq hu ing Imam Al-Husaini tadi yang di atas iyahuma ing dua syair tadi itu. Jadi beliau atau sebaliknya. Jadi begini, Pak Ansada terus mendendangkan kan tanya atau tujuannya tanya terus kemudian Pak Ansada terus mendendangkan sapa Imam At-Taqiyuddin Al-Husaini hu ing Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiq iyahuma ing dua syair yang sudah dia gubah tadi itu untuk ditanyakan niki piye niki wahai guru gitu faqala terus ngendika sapa Ibnu Daqiq Al-Aid lahu teng Taqiyuddin Al-Husaini ngendikane niku qul wa ma husnu kahfin faqala qul ngucap sira wa ma husnu kahfin dan apakah husnu kahfin bagusnya gua faqala terus ngendika sapa Imam Taqiyuddin Al-Husaini ya sayyidi afattani wa aftaitani ya sayyidi wahai guruku afattani sampung paring pangertosan panjenengan ni teng kula wa aftaitalan paring fatwa panjenengan ni teng kula. Jadi jawab cuma begitu. Jawabnya cuma bilang yang redaksinya hampir sama dengan pertanyaannya kan wa ma husnu baitin lahu zukhrufun. Terus kemudian gurunya bilang wa ma husnu kahfin. Terus dibalas sama muridnya ya sayyidi afattani wa aftaitani. Wes berarti oleh wes itu. Nah, gurunya saja juga bersair gitu. Titik baik itu perdebatan saja ya. Jadi, asal tidak bermaksud. Mungkin kata kuncinya itu asal tidak bermaksud menghina Al-Qur'an, saya kira tidak ada masalah. Tapi meskipun baik komentarnya yang kita kutip baik tapi tujuannya untuk menghina Al-Qur'an ya menghinanya itu yang tidak baik.
Khotimatun utawi iki satu penutup bab ada hamalatil Quran, karena setelah itu kita akan berpindah nau. Kala ngendika Az-Zarkashi sapa Imam Az-Zarkashi fil Burhan ing dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, ngendikanya la yajuzu ora wenang ta'addi amsilatil Qur'ani apa melampaui masal-masal Al-Qur'an. Jadi melampaui penggunaan masal-masal atau bentuk perumpamaan Al-Quran, saya kira begitu ya. Jadi tidak diperkenankan. Walidzalika, dan karena itulah ungkira dipun ingkari alal Hariri alal Hariri ing atase Imam Al-Hariri. Imam Al-Hariri itu adalah Imam Qasim bin Ali bin Muhammad Al-Adib, beliau seorang sastrawan. Memang. Jadi ungkira dipun ingkari alal Hariri ing atase Hariri, Imam Al-Hariri kaulu apa pangendikane wa auha min baitil ankabut, ya kaulu apa pangendikane Imam Al-Hariri. Jadi melampaukan Al-Qur'an melebihi masal yang digunakan oleh Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu mungkin ada perumpamaan di dalam Al-Qur'an, terus kemudian perumpamaan itu dipolah lagi menjadi sesuatu yang lebih dari itu, mungkin begitu, sehingga terkesan terkesan seolah-olah menambahi Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu enggak bagus, yang bagus punya saya, mungkin begitu kesannya. Jadi penghentikannya Imam Al-Hariri itu begini, fa'adkholani baitan akhraja minat tabuti wa auha min baitil ankabut. Jadi fa'adkhola, kemudian memasukkan sopo dia, pelaku itu, saya tidak tahu siapa pelakunya karena ini penghentikannya begitu syair bentuknya mungkin ya. Dia memasukkan sopo dia nining ing baitan ing suatu rumah. Kalau di sini di naskah lain itu akhroja. Kalau di sini pakai ha, tidak tahu punya sampean ha apa gimana itu, karena beda jauh artinya. Jadi akhroja itu, kalau akhroja bisa arti menyusahkan. Jadi kalau akhroja maknanya mengeluarkan. Jadi pilih yang mana ini, kemungkinan yang saya pakai naskah yang ini ya, Raja Fat ini ya, pancet ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fa'adkholani, moko sudah memasukkan siapa dia ning ingsun baitan ing satu rumah. Akhraja kang gawe soro apa umah minat tabuti saking tabut kotak. Dia memasukkan saya dalam sebuah rumah yang menyusahkan, yang terbuat yang semacam tabut, mungkin begitu. Wa auha lan lebih lebih lemah, atau ya lebih lemah. Kalau misalkan akhroja ini tidak dianggap fi'il, misalkan akhroj itu dianggap
isim apa tafdil ya, isim tafdil. Maka baitan ing sebuah rumah akhraja yang lebih menyusahkan, mungkin begitu. Minat tabuti dari tabut. Wa auha dan lebih lemah min baitil angkabuti dari rumah laba-laba. Jadi dia memasukkan saya ke dalam rumah yang sangat menyusahkan, lebih susah daripada tabut dan lebih lemah daripada rumah laba-laba begitu. Di Al-Qur'an kan tidak begitu. Yang paling lemah itu adalah rumahnya laba-laba. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Sehingga informasi yang diberikan oleh Al-Hariri ini seolah-olah ada lagi rumah yang lebih lemah daripada rumahnya angkabut, yaitu adalah rumah yang saya dimasukkan ke sana, kan begitu, seolah-olah begitu. Maksudnya melampaui ta'addi amsilatil Qur'an itu begitu. Jadi dia melampaui informasi yang ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu yang paling lemah ya rumahnya angkabut. Jangan kamu bikin lagi lebih lemah daripada rumahnya angkabut, tidak ada lagi. Jadi rumah angkabut itu ya lebih lemah sudah. Yang paling lemah adalah rumah angkabut itu, tidak ada yang lebih dari itu yang paling lemah. Yang paling lemah rumahnya angkabut itu, paling ringkih ya rumahnya angkabut itu. Kalau kamu bilang wa auha min baitil angkabut, ya kamu mencoba melampaui informasi yang ada di Al-Qur'an. Kira-kira begitu maksudnya. Jadi tidak diperkenankan. Wa ayyu maknan lan utawi makna sing di ablahu iku luweh bali lebih bisa menyampaikan mimaknan dari satu makna akada ingkang sampun menguatkan hu ing makna sapa Allah min sitati aujuhin dari 6 sisi. Haitsu qala sekirane ngendika sapa Allah wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Sak temene paling lemah rumah yaiku baitul ankabut yaiku teman-teman yakti teman-teman umai laba-laba al-ankabut 41. Jadi kalau kamu menyatakan fa'adkholani baitan akhraja minat tabuti wa auha min baitil angkabuti, itu seolah-olah kamu menyatakan ada rumah lain yang lebih lemah daripada rumahnya laba-laba. Padahal makna mana yang lebih kuat dari pernyataan yang ada dalam firman Allah yang sudah dikuatkan dengan 3 hal. Siji, fa'adkhola wis memasukkan sapa Allah inna teng lafat inna, wa inna itu taukidnya. Wa bana af'alat tafdili, wa bana lan memabnikan atau membangun sapa Allah af'alat tafdili menggunakan af'alut tafdil. Auhana wa bana lan ugi bangun sapa Allah hu ing iku af'alut tafdil minal wahni dari kata al-wahan. Wa adhafa terus kemudian menambahkan sapa Allah teng kata wahan itu ilal jam'i maring jamak. Jadi auhanal buyuti, jadi itu berarti paling lemahnya rumah dan tidak ada yang lebih lemah daripada itu lagi, begitu maksudnya. Jadi jika isim tafdil dimudhofkan kepada jamak, al buyut itu kan jamak, nah itu berarti mutlak sudah, tidak ada yang lebih lemah daripada itu. Wa arrafa lan sampun memakrifatkan sapa Allah al jam'a ing jama' ini ku al buyut ini ku bilami kelawan alif lan lam. Itu artinya seluruh rumah yang ada, yang semua yang disebut rumah. Yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Tidak ada yang lebih lemah daripada itu lagi. Gitu wa atalan nekaaken sapa Allah fi khabari inna ing dalam khabari inna ni bilami kelawan lam. Itu ada 6 taukid. Yang lebih kuat itu sudah daripada pernyataan si penyair Al-Hariri. Makanya beliau diingkari, kata-katanya itu diingkari gitu. Karena dianggap ta'addi amsilatil Qur'an. Beliau melampaui masal yang ada di dalam Al-Qur'an. Nanti padahal ini punya Allah sudah dikasih 6 taukid. Inna, habis itu af'alut tafdil. Af'alut tafdilnya dimudhofkan ke af'alut tafdilnya dibentuk dari masdar wahan. Terus dimudhofkan ke jamak-jamaknya dikasih lam. Terakhir khobarnya innanya itu dikasih lam lagi, dikasih lam kosam. Ini sudah sangat kuat ini. Kenapa kamu lampaui gitu? Bahkan kayak gitu ya namanya ya yang ngerti saja.
Kalau tidak ngerti tidak ada efeknya. Ini seolah-olah melampaui informasi yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan di sisi itu saja kita tidak disarankan untuk lebih dari Al-Quran. Karena mungkin ya adab. Tapi ya tidak tahu. Ya kira-kira begitulah soal adab. Ojo sampai ana sing luwih teko Al-Quran gitu. Lakin istushkila hadza biqaulihi. Tetapi wah nek ta'addi amsalatil Qur'an iki gak oleh tur piye terusan. Nah ini kemudian lakin tetapi ustushkila dianggap ada kemuskilan hadza apa menika persoalan la yajuzu ta'addi amsalatil Qur'an. Dinilai ada kemuskilan biqauli kelawan pangendikannya Allah taala atau kelawan dasar pangendikannya Allah taala innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha innallaha sak temene Allah la yastahyi ku ora izin sapa Allah ay yadriba ingin to gawe sapa Allah mathalan ing satu perumpamaan manapa kemawon perumpamaan apapun ba'udatan perumpamaannya dipun badali ba'udatan sebentuk nyamuk fama uga napa moko nopo fauqaha ingkang tetep sak dhuwure nyamuk atau lebih kecil lagi gitu. Allah enggak malu bikin perumpamaan. Nah ini artinya melampaui boleh-boleh saja. Karena Allah enggak malu membuat perumpamaan dengan perumpamaan apapun dengan nyamuk yang kecil atau lebih dari nyamuk. Kecilnya itu atau remehnya itu terserah. Tidak malu Allah. Nanti berarti boleh itu melampaui dari itu. Gitu. Berarti ada hal tertentu. Berarti kenapa Al-Hariri itu kok pernyataannya diingkari. Gitu. Titik waqad dorobalan teman-teman sampun gawe sopoan Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mathala ing perumpamaan bima kelawan barang dunal ba'udati ingkang tetep saknisori ba'udah. Faqala terus manten-manten ngendika sapa Rasulullah. Pernah Rasulullah bikin perumpamaan yang lebih kecil daripada ba'udah. Apa? Laukana tid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin. Lau andai kata akanat ono ad-dunya apa dunia tazinu iku ngimbangi apa dunia indallahi menurut Allah janaha ba'udatin ing swiwine nyamuk. Kan lebih kecil dari nyamuk itu. Andai kata dunia ini menurut Allah itu tidak lebih atau seimbang dengan sayap nyamuk. Nah, maka terusannya hadisnya saya tidak tahu. Artinya Rasulullah pernah lah bikin perumpamaan yang lebih dari apa yang diperumpamakan oleh Al-Quran. Qultu ngucap sapa ingsun qala qad qala teman-teman wis ngendika kaumun sapa satu kaum atau ulama sekelompok ulama fil ayati tentang ayat itu. Napa ngendikane? Inna makna ma fauqaha sak temene maknane lafat fa ma fauqaha fil khissati nggih menika ing dalem remeh. Ing dalem remehnya nyamuk. Remuk kan barang remeh. Ya penilaian tergantung kalau dipikirkan diolah oh nyamuk ini ABC dibikin obat nyamuk ya berguna bagi dia gitu. Orang yang beriman akan begitu, tapi orang-orang yang tidak punya kacamata ilmu akan bilang nyapo tah nyamuk digawe barang iki susah ya bisa. Wa abbarolan mengungkapkan ba'dhum sapa sebagian ulama an hadza saking kasus menika biqaulihi kelawan pangendikan maknahu utawi maknane lafaz fama fauqaha itu famadunaha adalah sesuatu yang di bawahnya nyamuk. Titik fazala moko dadi ilang al iskalu apa kemuskilan. Jadi tidak ada masalah sebenarnya itu gitu. Hanya saja mungkin kasusnya fazala terus hilang al iskalu apa kemuskilan. Jadi tidak ada masalah. Nabi pun pernah melakukan. Artinya apa yang diingkari dari pernyataannya Imam Al-Hariri di atas itu mesti ada problem lain yang membuat beliau gampangannya dibully lah. Dibully oleh ulama lain kenapa bilang begitu seolah-olah ngungguli Quran gitu. Wis kira-kira semene wae sik sepuraku sing akeh. Matur nuwunku sing akeh muga-muga tetep diparingi istiqomah, tetep diparingi rezeki sing lancar, keluarga sehat kabeh lahir batin. Bisa ketemu maneh. Bisa rekaman lagi tetap istiqomah.
napa namine nyadong niki informasi-informasi yang tentang Al-Qur'an. Mugi-mugi tetep dipun kanugrahan remen teng Al-Qur'an dari sisi manapun. Annau usadis wa thalathun fi ma'rifati ghoribihi wallahu a'lam bishawab. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati ya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni